teman-teman nanti setelah lulus S1 itu kalau ingin menjadi seorang advokat sekolah lagi ya. Iya. Namanya PKPA tadi. Oke, Kayak terus gitu. lanjut Bang. Ya, jadi biasa pendidikan ya normal bisa 4-5 tahun, satunya bisa dilanjutkan pendidikan khusus. Pendidikannya tuh minimal 2 bulan. Setelah itu ada magang 2 tahun. Kalau dulu magang emang 2 tahun sampai bahkan 4 tahun. Kayak saya dulu hampir 4 tahunan magang baru bisa dilantik. Saya dilantik jadi advokat itu 2016 di 2016. Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat pada 2 saat itu. tahun. Itu nanti kayak semacam ada tugas akhir nggak seperti S1 kan skripsi gitu ya. Nah, Iya. kalau yang tadi gimana? Kalau dulu ada laporan kasus, kita bikin laporan kasus. penanganan kasus, misalkan perdata atau pidana gitu kan. Kita bikin laporan sudah menangani kasus apa, terus di kantor siapa kita magang atau bernaung atau belajarnya gitu loh. Jadi sifatnya report ya, Iya. bukan semacam pengujian seperti skripsi gitu kan. Iya, betul. Oke. Dan nanti setelah itu nanti ada semacam pelantikan ya. Pelantikan namanya, disumpah Pengadilan Tinggi di setiap daerah. Jadi yang melantik mensumpah itu Pengadilan Tinggi. Pengadilan tinggi mana gitu kan, sesuai Yang tinggi domisili. itu lingkupnya provinsi ya Provinsi, biasanya. betul. Bisa di Jabar, di Bandung, di Banten, di Jakarta, Medan, seluruh Indonesia ada. Oke. Gitu. Jadi setelah dilantik itu sah ya dia menyandang sebagai gelar advokat. Betul. Oke. Kira-kira kalau udah menyandang gelar advokat ada apa aja nih hak dan kewajibannya nih untuk seorang advokat setelah itu? Ya kan kita advokat disumpah gitu kan. Ada janji sumpah advokat yang sudah melekat pada kita pada saat dilantik disumpah kan sudah oke, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai advokat. Tadi kan berdasar Pancasila Undang Dasar 45 tidak boleh menolak perkara atau klien sepanjang istilahnya tidak sesuai. Kalau tidak sesuai juga kita berhak juga untuk tidak menangani gitu kan, bertentangan dengan hati nurani atau conflict of interest gitu loh. Oke, jadi luar biasa ya, menarik Ya. sekali nih. Tidak sembarangan ya teman-teman sebuah karir itu, apalagi karir yang disumpah ya, dokter ya, betul. lawyer itu kan, dan banyak sebagainya. Bahkan kalau melanggar sumpah ini bisa dicabut ya Bisa. ininya, status advokatnya. Bisa. Harus perkara kita melakukan pelanggaran atau kejahatan pidana, misalkan ya terlibat misalkan kasus-kasus pidana khusus ya, kita korupsi, kita melakukan pembunuhan atau sama aja nggak ada hak imunitas gitu loh. Kecuali kita dalam melaksanakan tugas sesuai dengan itikat baik lah istilahnya. Tapi kalau memang kita melakukan kejahatan ya sama aja bisa dihukum juga. Jadi nggak ada yang kebal hukum juga dalam dunia advokat. Semua sama aja. Semua warga negara sama di mata Sama. hukum gitu kan. Equal before the law. Wah, apa tuh artinya tuh? Ya kita sama di mata hukum. Prinsip dasar dari negara Pancasila dan hak asasi manusia berdasarkan tadi demokrasi. Oke. Gitu. Bang boleh berbagi dong nih apa kan pernah menangani beberapa kasus ya, baik di mungkin di daerah Jabodetabek atau juga mungkin di luar Pulau Jawa ya, atau di daerah lain. Kira kasus apa yang Bang Yayan ini anggap itu menarik, mungkin sulit atau mungkin menyedihkan atau bahkan lucu itu untuk bisa berbagi nih buat teman-teman yang menonton. Kebetulan dulu saya menangani beberapa kasus yang sifatnya pro bono ya. Petani, buruh, ada nelayan. Saya pernah tangani contoh di Karawang dulu, Truk Jambe ya. Ada masyarakat berhadapan dengan perusahaan, rumahnya itu di ekskavator, dibuat digusur. Rumahnya nggak digusur, halaman rumahnya, kampungnya itu karena mau dijual, mau dibeli, warga nggak mau jual. Terus ternaknya, ayamnya diracun supaya warga masyarakat pergi dari situ. Saya yang nangani dulu, hampir ada 200 kakak lah kepala keluarga di sana harus terusir dari Karawang ke Jakarta. Saya advokasi dulu sampai ibu-ibunya istilahnya kelaparan, bikin dapur umum, jadi diambil alih oleh perusahaan. Terus di Pulau Sanghyang saya tangani di Anyer, dulu ada masyarakat Pulau Sanghyang yang diambil oleh perusahaan juga, dipaksa dibayar murah, warga menolak dan melawan, akhirnya dikriminalisasi dan sempat saya tangani. Ada terus yang menurut saya kasus yang saya tangani paling menurut dalam hidup saya yang paling besar, saya di Papua ya. Saya pernah nanganin
pekerja atau pegawai atau buruh PT Freeport Indonesia di PHK 8.500 orang. 8.500 Ya, tanpa ada pesangon itu ya. Iya, tanpa ada pesangon, namanya furlough. Furlough itu PHK, semacam PHK tapi tidak pernah dikenal di undang-undang di ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi bertentangan secara hukum. Betul. Gitu. Jadi saya tangani pidananya pada situ karena warga menolak dan dituduh membakar, beko, menghasut dan merusak. Jadi 3 pasal. Tapi alhamdulillah bebas, saya dampingi, saya bebaskan dari 9 terdakwa itu 7 dinyatakan bersalah, dipotong masa tahanan, 3 lagi bebas murni bersyarat. Jadi ya satu kemenangan. Saya lumayan lah dengan Bang Har Sajar pada situ, dan tekanannya, ancaman luar biasa di Papua pada saat itu ya, baik dari pihak perusahaan ataupun dari pihak aparat sendiri yang diduga dibayar oleh pihak perusahaan seperti itu ya. Nah ini kan resikonya cukup tinggi ya Bang, masalah pengacara ini, apalagi berhadapan dengan big company gitu kan, perusahaan-perusahaan yang besar. Kira-kira ada semacam rasa takut atau mungkin cara mengatasinya, karena kan ancaman-ancaman itu tidak jarang lah kita dapatkan, mungkin ada rasa seperti apa. Nah ini tips dari Bangnya sendiri atau triknya bagaimana nih kira-kira? Kalau saya sendiri, saya kebetulan orang Menes ya, saya orang Banten. Bagi saya ketika saya menolong orang yang betul tidak bersalah dan dipersalahkan, maka wajib hukumnya untuk dibela. Jadi orang yang ditindas baik dalam konsep agama manapun itu harus dibela ya. Betul. Jadi ada hadis riwayat Bukhari tadi, bebaskan orang yang tertawan, berilah makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit. Itu menjadi prinsip hidup saya. Jadi bagi saya nggak ada takut dengan siapapun kecuali kesalahan saya sendiri. Saya merekayasa, dan yang saya takutkan hanya pada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang saya takutkan. Oke, jadi luar biasa ya niatkan itu. Kalau udah membela kebenaran itu kan yang benar, ya kita yakin tuh kalau benar, insya Allah pasti selalu ada dikuatkan jalan, dan ada jalan dan gitu. pasti dimenangkan tentunya, karena memang setiap kejahatan itu pasti akan kalah dengan kebenaran ya, kebatilan itu pasti akan kalah. Jadi luar biasa ya. Jadi kisahnya di Papua, di Karawang, dan tadi satu lagi di Pulau Sangiang ya. Sangiang. Banyak sebetulnya beberapa kasus yang udah saya tangani. Oke, gitu. Ini kan cukup mengerikan juga ya kalau mungkin teman-teman yang mau jadi advokat ini masih istiqomah ya. Jangan ciut nyalinya ya, karena niatkan yang benar. Insya Allah nanti akan diberikan jalan kemudahan juga. Jadi itu salah satu barangkali pengalaman yang menarik ya. Kalau dalam hal tadi anggap itu mungkin pengalaman duka. Kalau sukanya kayak gimana nih jadi seorang advokat itu? Ya, sukanya begini. Kita pertama, advokat itu adalah profesi manusia yang merdeka. Kita bukan orang pegawai yang digaji atau seperti ASN dapat tunjangan, dapat gaji bulanan. Kita nggak punya gaji. Kita hidup mandiri, berdikari, bebas, tanpa ada intervensi dari siapapun. Jadi yang kedua adalah ada kepuasannya adalah ketika kita membantu orang yang lemah, yang ditindas, berhadapan dengan hukum, dan kita bisa menyelesaikan, itu satu kebanggaan. Saya menangani kasus banyak dibayar setelah menang ya, dibayar pakai lobster, pakai kepiting, pakai ikan gitu kan, pakai pisang, pakai beras, gitu. Tidak menutup kemungkinan, semua saya bantu. Bahkan ya tadi saya alhamdulillah selama menjalani hampir 7 tahun dari pertama magang sampai dilantik, menangani kasus-kasus struktural, artinya orang yang tidak mampu di berbagai wilayah di Indonesia, Poso, Donggala, Tentena, Makassar, kasus-kasus hukuman mati, Jakarta, Jabodetabek, alhamdulillah udah gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri. Iya, ya kita pun sama teman-temannya, ketika menolong seseorang yang kesulitan dan itu tertangani oleh bantuan kita, pasti kita merasakan plong, merasa tenang itu kan. Nah begitulah dengan Mayan juga nih, menolong banyak masyarakat kecil yang memang butuh bantuan hukum itu ya ketika mendapatkan suatu kasus. Ini cukup ada semacam panggilan jiwa ya untuk menjadi seorang lawyer itu. Nah jadi kalau teman-teman nih, kalau yang mereka mau jadi lawyer, entah mungkin sekarang sedang kuliah atau yang mau kuliah ke jurusan hukum, nanti kemudian mau jadi advokat, apa nih pesannya nih buat adik-adik kita nih? Ya, yang mau menjadi advokat itu bukan hal yang
mudah ya, semua profesi itu harus mencintai pekerjaannya, ya kan? Harus hobi dulu, mencintai profesi pekerjaanmu dulu, baru akan menjadi sebuah pilihan. Ya pertama harus konsistensi dengan pilihannya untuk menjadi sukses. Mau jadi advokat atau profesi lain itu menjadi pilihan ya. Intinya kita harus sabar, ikhlas menjalani semua cobaan, karena itu harus ada melalui prosesnya gitu kan. Tidak serta-merta gampang dan mudah diangkat jadi advokat, karena advokat itu bukan hanya ngomong, tapi dia harus jago dalam berotorika. Misalkan kita harus pinter juga bikin legal drafting, bikin gugatan. Misalnya dalam konsep pidana, hukum acara pidana, kita harus bikin pledoi, bikin eksepsi, atau bikin banding, bikin kasasi, bahkan peninjauan kembali gitu kan. Itu banyak tahapannya. Jadi kita harus terus belajar. Jadi advokat ini profesi yang inovatif, terus menerus. Betul. Ya, jadi ya mungkin teman-teman yang mungkin agak awam, agak ribet, apa sih dia omongin gitu ya. Makanya perlu kita cermati lebih dalam ya tentang masalah ini. Tentang ada istilah pledoi, ada istilah gugatan. Nah, ini menarik ya sebagai tambahan informasi kepada kita semua teman-teman. Ini berhubung kita waktunya tidak lama lagi Bang Yan nih, kira-kira boleh deh namanya untuk masih kata penutup buat teman-teman yang ingin jadi advokat juga, atau buat masyarakat umum nih, terutama mereka yang awam ya tentang masalah hukum. Karena di masalah kita kadang masih menggunakan otot ya, atau masalah kasus kekerasan beda dengan jalur hukum. Mungkin Mayan bisa memberikan pencerahan sedikit buat teman-teman penonton. Jadi kita tuh harus melek hukum ya, harus melek hukum. Mau jadi profesi apapun, hukum itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti ada berhadapan dengan hukum. Misalkan kita terlalu over ya dalam, misalkan sekarang di media sosial bikin status-status yang bernada ujaran kebencian, provokasi, penghinaan, itu harus hati-hati. Jangan asal bikin tulisan ya di media sosial dan yang lainnya. Intinya untuk ingin menjadi seorang advokat ya melalui proses formilnya dulu, administrasinya dulu, sekolah dulu, kuliah biasalah. Asal itu melalui proses tahapan magang, karena advokat itu seorang praktisi, karena kita tidak bisa berbicara teori terus di kelas. Kita harus berpraktek menjalani mulai dari persidangan, misalkan dari litigasi atau non litigasi, artinya di luar atau di dalam persidangan. Jadi bagi yang mau jadi advokat ya jurusannya ambil hukum, melalui tahapan proses, lulus, ikut sekolah PKPA, profesi khusus profesi advokat, habis itu magang menjalani 2 tahun, bisa dilanjut disumpah dan baru bergelar sebagai advokat, seperti itu. Sip ya, luar biasa penjelasannya, runtut, jelas, singkat, dan panjang lebar ya. Oke. Ayan, kita ucapkan terima kasih banyak nih ya untuk waktu hari ini. Semoga karirnya makin melejit ya. Amin, ya Allah. Mengalahkan Hotman Paris. Amin. Dan ini katanya Bang Yan ini punya kantor nih buat teman-teman yang punya masalah kasus hukum, ingin minta bantuan Bang Yan, mungkin bisa disampaikan nih di mana dan kapan atau seperti apa. Silahkan mau berkunjung, kantor saya di Ruko Sukses Sumber Pecung di Serang. Saya sekarang punya kantor pengacara di Serang pribadi sendiri. Silakan yang mau berkonsultasi datang aja di Ruko Sukses Sumber Pecung nomor 16 Serang, Kota Serang. Oke. Ya. Dan bisa dicatat nomornya di 08 111 61 228. Oke. Biar teman tidak lupa, nanti kita tulis juga di deskripsi ya. Dan untuk teman-teman yang punya tadi masalah hukum, langsung nih Bang Yan langsung menawarkan nih, bisa dibantu ya. Bahkan karena profesi Bang Yan ini sangat panggilan jiwa ya, jadi tidak usah mikir masalah biaya lah, nanti insya Allah dibantu masalah itu. Oke, sekali lagi terima kasih Bang, semoga sukses selalu. Dan teman-teman juga semoga tercapai keinginannya untuk jadi lawyer. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini biar teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat terus ya dari channel ini. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.